Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sari Prabandari dalam mengambil mata kuliah dasar umum Filsafat Ilmu di jurusan Program Studi Patologi Klinik Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan tentang refleksi Project Based Learning atau PBL pada mata kuliah Filsafat Ilmu PHN 701 Program Studi Spesialis Fakultas Kedokteran. Tema yang kita ambil adalah tentang peran filsafat ilmu dalam mengoptimalkan vaksin dan vaksinasi COVID-19 bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder. Peran dari filsafat sendiri pada pandemi COVID-19 ini memberikan aspek pencegahan dalam manajemen COVID-19, di mana mendukung dari tujuan vaksinasi COVID-19, yaitu dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mampu mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktivitas dan meminimalisasi dampak sosial serta dampak ekonomi. Latar belakang dari role of vaccine in COVID-19 management itu adalah kita ketahui update jumlah kasus COVID-19 saat ini itu sangatlah meningkat tajam, di mana berdasarkan WHO dan Komite Penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi nasional hingga bulan Januari 2021 sebesar 673.511 kasus sembuh dan 23.947 meninggal atau sebesar 2,9%. Pengetahuan tentang virus saluran pernafasan. Apakah yang disebut dengan virus saluran pernafasan sendiri? Itu adalah virus yang menggunakan saluran pernafasan untuk menyerang, berkembang biak di sel epitel selaput lendir saluran pernafasan. Fakta tentang COVID-19 yang telah kita ketahui. Dari sejarah, wabah COVID-19 adalah pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan dan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia. Gejala klinis dari penyakit COVID-19 yang paling menular saat orang yang menderitanya memiliki kemungkinan penyebaran terbesar, yaitu sebelum dari gejala itu muncul. Periode waktu antara paparan virus dengan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari, tetapi dapat berkisar variasi antara 2 sampai 14 hari. Gejala umum diantaranya adalah demam, batuk, dan sesak nafas. Komplikasi sendiri dapat berupa pneumonia dan penyakit pernafasan akut yang berat. Awalnya tidak ada vaksin ataupun pengobatan antivirus yang dikhususkan untuk COVID-19 ini. Namun, telah ditemukan upaya pencegahan yang harus kita laksanakan untuk menghindari terkena COVID-19. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan diantara lainnya adalah dengan mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi. Update penelitian vaksin yang terkini per 30 Desember 2020 dinyatakan ada 289 kandidat vaksin dan 66 sedang menjalani uji klinis. 15 vaksin sedang dalam uji klinis fase 3, sedangkan 4 vaksin itu sudah selesai uji klinis dari fase 3. Kandidat kuat vaksin COVID-19 sendiri yang kemungkinan akan didatangkan untuk masyarakat Indonesia, yang pertama adalah Pfizer, yaitu BioNTech, kemudian yang kedua adalah Moderna, yang ketiga adalah AstraZeneca, yang keempat itu Sinovac, dan yang kelima adalah Novavax. Macam-macam vaksin terdiri dari beberapa klasifikasi. Vaksin mRNA atau messenger RNA adalah vaksin yang terdiri dari kode sintetik mRNA serupa dengan mRNA dari virus itu sendiri, sehingga dapat membentuk suatu protein spike dan nantinya akan membentuk kekebalan tubuh dari penerima vaksin. Teknologi terbaru vaksin mRNA secara teori sangatlah aman. mRNA sintetik yang dimasukkan itu tidak akan masuk ke nukleus, sehingga tidak akan mengubah DNA manusia itu sendiri. Dan setelah vaksin selesai mengkode, maka
akan sendirinya dihancurkan oleh tubuh manusia. Yang kedua, berupa vaksin viral vektor. Apakah vaksin viral vektor ini merupakan vaksin dari vektor virus lain yang diberikan protein spike SARS-CoV-2 sehingga mampu untuk menginfeksi seseorang tanpa menyebabkan suatu penyakit. Virus lain berperan sebagai vektor untuk membawa protein ke sel target, kemudian mampu untuk memicu suatu respon imun di dalam kekebalan tubuh manusia itu sendiri. Ada keuntungannya. Keuntungannya yang pertama adalah dapat memasukkan gen yang sangat spesifik ke sel host dengan respon imun yang baik. Yang kedua, manusia bisa terhindar dari partikel infeksius apapun pada virus itu. Yang ketiga, telah digunakan secara luas untuk MERS-CoV dengan hasilnya yang sangat bagus. Vaksin inactivated virus. Ini adalah jenis vaksin yang telah dimatikan sehingga pemberiannya bersamaan dengan zat adjuvan aluminium hidroksida yang membantu memperkuat efek respon imun dari vaksin tersebut. Dia tidak ada komponen hidup yang tidak ada resiko menyebabkan penyakit atau munculnya gejala dari COVID-19 dan tidak selalu dapat menginduksi respon imun pada dosis pertama, sehingga ini membutuhkan berkalanya penyuntikan atau booster dari vaksin bentuk inactivated virus tersebut. Vaksin berbentuk protein subunit atau purified antigen. Ini seperti inactivated whole cell vaksin yang dimatikan hanya saja mengandung bagian dari suatu patogen, yaitu protein spike yang ada dalam virus COVID-19 sehingga dapat memacu respon imun saja. Hanya saja tidak ada jaminan bahwa sel memori akan terbentuk dan tetap ada. Beberapa vaksin yang telah kita canangkan untuk didatangkan dari kelima macam vaksin tersebut, ada beberapa efek samping memang dari vaksin itu. Efek samping dari vaksin itu rata-rata mulai dari nyeri lokal suntikan, demam, kelelahan, sakit kepala, pegal-pegal, meriang, hingga sampai pada akhirnya adalah ada shock anafilaktik. Ini yang paling ditakutkan dari kejadian infeksi pasca imunisasi yang paling berat. Program pemerintah sendiri telah mencanangkan berupa vaksin merah putih. Moto dari vaksin merah putih itu adalah virusnya harus berasal dari Indonesia. Jadi varian dari mutasi yang ada di Indonesia dari SARS-CoV-2 yang telah kita temukan adalah B117. Kemudian dikembangkan oleh peneliti dari dalam Indonesia sendiri, diproduksi oleh produsen vaksin di Indonesia, terutama oleh PT Bio Farma, dan dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia sendiri. Vaksin merah putih ini oleh Kemenristek sedang diberikan kesempatan dari beberapa lembaga, baik itu lembaga Eijkman, LIPI, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Airlangga kita sendiri, dan Universitas Gadjah Mada. Beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dari segi sudut pandang filsafat keilmuan itu adalah vaksinasi COVID-19 sendiri. Dari segi pemerintah harus ada regulasi yang sesuai dan harus ada pendanaan yang mencukupi untuk alokasi dari vaksin COVID-19 sendiri kepada seluruh cakupan masyarakat Indonesia. Hal-hal yang harus kita patut pertimbangkan adalah kesediaan apakah masyarakat mau untuk divaksin, dan yang kedua, mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, sehingga kehalalan dan isu dari vaksin apakah halal atau tidak itu yang harus kita pastikan masyarakat bahwa vaksin tersebut aman dan pasti halal. Herd immunity ini adalah tujuan atau goals dari vaksin COVID-19, merupakan kekebalan kelompok. Apakah yang dimaksud kekebalan kelompok? Ini adalah kekebalan yang didapat oleh individu yang rentan ketika berada di dalam suatu populasi dengan sejumlah besar proporsi individu yang sudah diimunisasi. Pemberian vaksin dapat melindungi orang lain dalam suatu komunitas. Semoga dengan adanya program dari Project Based Learning, maka peran filsafat ilmu dalam pandemi dan dalam manajemen penata laksanaan vaksinasi COVID-19 ini dapat membantu program vaksinasi COVID-19 yang telah berjalan dalam program pemerintah Indonesia, dan lebih baik lagi dalam persiapan pelaksanaannya di Vaskes pelayanan vaksin
pada garda terdepan untuk pengadaan logistik vaksin, monitoring, evaluasi, serta kesiapan menghadapi era new normal demi menciptakan pemulihan ekonomi di Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.